Tolha bin Ubaidillah, karena dia yang dipesenin Nabi, tolong Tolha, kau ajarkan dua sahabat ini sholat bagaimana, puasa bagaimana, dan ibadah-ibadah yang lainnya seperti apa, kau yang aku amanahkan. Baik ya Rasulullah. Tolha bin Ubaidillah melihat dua sahabat ini ternyata yang pertama rajin banget beribadah. Karena islamuhuma jami'a amma ahaduhuma asyaddu ijtihadan minal akhar. Yang satu rajin banget ibadah, hadirin. Mungkin kayak Departemen Hukum OJK nih, pada semangat ibadahnya. Amin. Amin. Ya, Amin. Pusat udah bikin tarhib, kita nggak mau kalah, bikin juga luar biasa. Ini mungkin yang seperti ini nih kita nih. Amin ya rabbal alamin. Ini kata Tolha, yang satu rajin banget ibadah, yang satu ibadahnya biasa aja. Nah, yang rajin ibadah, meninggalnya pun Allah jadikan husnul khotimah. Dia meninggal di atas medan perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan dalam perang Uhud, dia gugur, termasuk sahabat yang syahid di perang Uhud. Setelah 1 tahun, yang satu yang ibadahnya biasa-biasa aja nih, meninggal juga, tapi meninggalnya di atas kasur, kata Tolha. Meninggalnya biasa, normal. Kalau yang ini meninggalnya syahid di jalan Allah. Yang aneh baru muncul setelah ini Bapak Ibu. Kata Tolha, faro'aitu fil manam fa'idha bihima inda babil jannah. Satu malam aku pernah bermimpi melihat dua sahabatku yang ini nih, yang udah meninggal. Dua-duanya udah siap masuk ke dalam surga. Fakhoroja khorijun, keluar malaikat dari surga, kata Tolha. Yang diizinkan masuk surga duluan, ternyata yang meninggalnya di atas kasur. Yang masuk surga duluan, yang meninggalnya di atas kasur. Yang ibadahnya biasa-biasa aja. Tapi yang ibadahnya tadi bagus, semangat, meninggalnya pun syahid, masuk surganya belakangan, kata Tolha. Ya Allah. Nggak lama keluar lagi malaikat surga untuk terakhir kali menghampiri Tolha dan berkata, irji fa innaka lam ya'nibat. Pulang dah Tolha, karena kamu belum diizinin masuk ke dalam surga. Dari hadis ini, Tolha termasuk satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, orangnya masih hidup. Tolha bin Ubaidillah. Karena kabar gembira dari malaikat tadi, kau belum diizinkan masuk surga, nanti kalau udah meninggal baru boleh. Di pagi hari Tolha bingung, kok ada orang yang meninggalnya syahid, ibadahnya kalah sama orang yang meninggalnya di atas kasur. Itu yang bikin bingung Tolha. Sebelum saya lanjutin ceritanya, Bapak Ibu, perlu kita ketahui orang yang meninggalnya syahid, itu pahalanya besar luar biasa. Dalam satu hadis kata Rasulullah, lisyahidi sittu khisal. Orang yang meninggalnya syahid diberikan 6 keistimewaan. Tidak diberikan buat orang lain, hanya buat orang yang syahid. Apa aja tuh ya Rasul? Yang pertama, diampunin dosanya sebelum darahnya netes ke tanah. Yang kedua, diperlihatkan surga ketika dia sakratul maut. Yang ketiga, Allah jauhkan dia dari azab kubur. Yang keempat, diberikan rasa aman nanti di padang mahsyar. Yang kelima, kata Rasulullah, diberi kesempatan menolong 70 kerabatnya yang masuk neraka. Dan yang keenam, wah ini yang paling ditunggu-tunggu biasanya sama bapak-bapak hadirin ini sekalian. Yang keenam, orang yang syahid nanti punya istri 72 dari bidadari. Ya enggak? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 72 begitu ya. Alhamdulillah. Ya, 72 hadirin ya enggak? Kata Rasul, kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Hadil Arwah, itu kalau ada bidadari turun ke bumi, sinar matahari kalah cahayanya hadirin. Wanginya luar biasa. Kalau keringetnya netes ke air laut berubah jadi tawar hadirin. Itu untuk menggambarkan ya bagaimana keindahan bidadari. Ini kira-kira di OJK hadir kita nih jamaah tarhib Ramadan ada bidadarinya kan nih kira-kira nih Pak Muflin. Banyak Tat, banyak bidadari. Banyak. Karena insya Allah bidadari nanti di yaumil kiamah ya enggak. Karena kan kata beliau bidadari ada 2. Ada bidadari yang diciptakan dari awal, memang dia bidadari. Dari awal memang dia bidadari. Yang kedua, ada bidadari yang diciptakan awalnya sebagai manusia. Karena ibadahnya
karena ketaatannya kepada Allah waktu di dunia, nanti dia berubah menjadi bidadari. Insyaallah nih yang hadir calon-calon bidadari. Amin ya robbal. Amin. Nah di pagi hari kita lanjutin ceritanya Thalha bin Ubaidillah. Dia tanya kepada Umar bin Khattab, saya bermimpi begini. Kok bisa ada orang yang syahid kalah ibadahnya, kalah derajatnya dengan orang yang meninggalnya di atas kasur di fulan? Umar nggak bisa jawab. Datang ke Abu Bakar, sama Abu Bakar juga nggak bisa jawab. Lalu sampailah permasalahan ini ke telinga Rasulullah SAW. Apa jawab beliau? Min ayyi syai'in ta'jabun. Harusnya kalian nggak heran, kata Nabi. Ya, harusnya sudah bisa menjawab. Kenapa yang ini nih, yang meninggal di atas kasur, bisa masuk surga duluan? Alaisa hadza qad adraka Ramadan, kata Nabi. Bukankah yang meninggal di atas kasur sempat bertemu dengan bulan suci Ramadan? Ya Allah. Sedangkan yang meninggalnya syahid, masuk Islam, belum sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Dia udah keburu meninggal dunia. Ibadahnya hanya jihad, ya, berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fama bainahuma, di ujung hadis kata Nabi, ketahuilah jarak antara orang yang syahid tadi dengan orang yang bertemu dengan Ramadan, ma bainas sama'i wal ard, jaraknya seperti langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita gunakan Ramadan dengan ibadah dan ketaatan. Ya, kalau Ramadannya isinya tidur terus, tentunya tidak menambah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada jamaah Tarhib. Kita patut bersyukur kepada Allah dan semangat mengisi bulan suci Ramadan ini dengan segala bentuk aktivitas kegiatan ibadah, ya, baik yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Yang kedua, tentu kita berselawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini, ya, saya diamanakan untuk menyampaikan kiat-kiat atau amalan apa kira-kira yang bisa kita isi, ya, di bulan Ramadan tahun ini di tengah-tengah kondisi sulit yang kita hadapi saat ini. Sebenarnya dari acara Tarhib sendiri, dari namanya itu udah jadi bekal buat kita menghadapi kondisi yang sulit Ramadan tahun ini. Tarhib itu Bapak Ibu berasal dari 3 huruf. Ini sedikit kita belajar bahasa Arab. Tarhib dari 3 huruf. Huruf ro, huruf ha, dan huruf ba. Kamus bahasa Arab kalau dibuka rohaba artinya al-maidan al-wasif, tanah yang luas. Nah, jadi tarhib itu artinya tanah yang lapang. Maka ketika kita nih dari OJK Departemen Hukum mengadakan Tarhib Ramadan, tujuannya agar hati kita ini lapang menerima bulan suci Ramadan tahun ini meskipun kondisinya sulit. Ini bekal yang paling utama buat kita menghadapi kondisi sulit wabah COVID-19 ini dengan menghadirkan hati yang lapang. Lihatlah Nabi Musa alaihi salam ketika menghadapi kondisi yang sulit, dalam surat Al-Anbiya dijelaskan ketika beliau tidak sengaja membunuh nggak sengaja pengikut atau keturunan Fir'aun. Akhirnya dia dikejar-kejar pemerintah untuk ditangkap. Lari Nabi Musa alaihissalam keluar dari Mesir. Singkat cerita, ketika Nabi Musa dalam kondisi sulit, yang dia minta saat itu, ya Allah, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ini doanya Nabi Musa terkenal. Ya Allah, lapangkanlah hati kami, hatiku, dan mudahkanlah urusanku. Ini pesan Al-Quran. Dalam menghadapi kondisi yang sulit, kita perlu punya modal hati yang lapang. Nah, karena kalau hati kita nggak lapang, hadirin, sulit yang kita hadapi makin terasa sulit. Makanya orang-orang yang bisa sukses menghadapi kondisi sulit saat ini, saya lihat mereka punya hati yang lapang. Ketika ada saudara kita yang dirumahkan, di PHK, ya berubah jadi tukang sayur online misalnya, WA-nya isinya menawarkan sayur-sayur online. Nah, itu orang yang hatinya lapang. Sehingga kesulitan yang dihadapi jadi mudah.
Maka mengawali bulan suci Ramadan ini kita memohon seperti permintaan Nabi Musa alaihissalam, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Banyak-banyak kita berdoa demikian. Agar Allah berikan kelapangan hati buat kita. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, ketika dia punya saudara yang iri, dengki kepada beliau, tapi karena punya hati yang lapang, dia bisa menghadapi itu dan dia bisa diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala di kondisi-kondisi yang sulit. Mungkin kalau kita posisinya seperti Nabi Yusuf alaihissalam, kita nggak akan sanggup. Ya. Lihatlah Nabi Yusuf ketika menjabat, ya, sukses menduduki Menteri Keuangan mungkin saat itu, ya, di negeri Mesir. Saudara-saudaranya datang meminta maaf. Apa jawab Nabi Yusuf? La tathriba alaikumul yaum. Dalam Al-Quran diabadikan, Nabi Yusuf punya hati yang lapang. Dia katakan, udah nggak usah dipikirin kesalahan kalian, tidak jadi masalah. Itu hati yang lapang. Luar biasa. Ya. Maka nanti kalau kita sebulan di bulan Ramadan, kita hadirkan hati yang lapang, ini bekal yang pertama. Yang akan bisa mensukseskan kita mengisi Ramadan kali ini dengan beragam ibadah dan ketaatan. Puasa 1 bulan lamanya, kalau hati kita lapang Bapak Ibu, jadi mudah, gampang. Orang kalau mengetahui rahasia ibadah puasa, itu sebenarnya puasa ini ibadah yang gampang, bukan ibadah yang sulit. Jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Saya ambil contoh, bandingkan puasa dengan sholat. Kalau sholat itu kan ibadah yang harus melakukan sesuatu. Harus baca Fatihah, harus ada ruku, harus ada i'tidal dan lain sebagainya. Ya, haji juga demikian. Tapi giliran ibadah puasa, kita hanya diminta untuk menahan saja. Tidak perlu melakukan apa-apa. Jadi kalau ada orang yang puasa, ya, isinya tidak melakukan apa-apa, itu puasanya sah. Tapi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bandingkan puasa dengan ibadah yang lain, insya Allah sebulan ini walaupun kondisinya sulit, insya Allah jadi terasa mudah buat kita. Bekalnya tadi yang pertama, ya, hadirkan hati yang lapang dalam menghadapi kondisi sulit seperti ini. Makanya saya suka kurang setuju, ya, ketika ada orang ditelepon sama keluarganya di kampung, ibu bapaknya, bagaimana kabar Muna di Jakarta? Isinya ditelepon sama ibu bapaknya nangis mulu. Ini jangan seperti ini. Orang yang lapang hatinya harusnya bisa mengeluarkan kata-kata yang enak didengar. Ya. Bagaimana kabar Muna? Ya, insya Allah, alhamdulillah, baik Bu. Bagaimana kabar anak-anak di sana? Baik, alhamdulillah Bu. Walaupun kita repot banget ya nggak hadirin. Kondisi kayak gini membantu anak-anak kita ngerjain tugas, ya nggak, kerja pembelajaran jarak jauh, ya nggak. Walaupun kita ucapin tetap alhamdulillah. Kabar kita alhamdulillah, keuangan kita alhamdulillah. Itu orang yang hatinya lapang, enak didengar nanti sama orang lain. Gimana kondisi suamimu? Baru kalau suaminya astagfirullah Bu, ya nggak. Ya jangan dah, ya nggak. Tetap kalau suami ditanya kita jawab alhamdulillah, ya nggak. Karena kata Rasulullah, la yafruqu mu'minun mu'minah. Kalau kita punya sesuatu yang tidak kita sukai pada pasangan kita, jangan dibenci, jangan kita melihat sisi negatifnya. In kariha minna khuluqan radiya minna akhar. Ya, kalau kita benci satu akhlaknya, masih ada nilai-nilai kebaikan positif yang dimiliki oleh pasangan kita. Nah, ini yang pertama, bekal yang perlu kita miliki sepanjang bulan Ramadan ini, hadirkan ya, hati yang lapang. Ya, hati yang kuat, insya Allah dengan hati yang lapang, yang sulit ini bisa kita jalani dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain kita menghadirkan hati yang lapang sepanjang bulan Ramadan ini, kita juga perlu bekali diri kita di kondisi sulit dengan ilmu-ilmu yang benar. Karena saya melihat akhir-akhir ini, ya, dalam kondisi yang sulit ini tiba-tiba banyak orang yang berubah jadi ulama. Ada yang memfatwakan, boleh Pak Ustadz ya, kita batalin puasa kalau takut sama corona. Nih tenggorokan kering Pak Ustadz, bisa terserang corona. Jadi saya batalin puasa. Itu dari mana? Nggak ada dalilnya.
Ada juga yang tiba-tiba memfatwakan boleh sholat di rumah, ya, imamnya di masjid, yang penting terdengar suara imamnya baca Quran. Nah, ini juga ngambil dari mana, nggak ada. Maka dalam menghadapi kondisi yang sulit seperti ini, kita harus bekali diri kita dengan ilmu agama yang benar. Ya. Karena dalam suatu hadis kata Rasulullah, fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan, fadlun. Jadi kalau dalam bahasa Arab, untuk menggambarkan nilai plus, itu digunakan kata fadlun. Ya. Perlakuan yang berbeda, itu fadlun. Penghormatan yang berbeda, atau ditempatkan di tempat yang berbeda, itu namanya fadlun. Siapa yang dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penghormatannya, penempatannya, kedudukannya, al-alimi, kata Rasulullah, orang yang memiliki ilmu agama. Jadi ibadah yang dia kerjakan selama ini benar-benar berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan perasaan. Alal abidi, di atas orang-orang yang beribadah, tapi nggak ada ilmunya. Kenapa Nabi bilang demikian? Karena banyak di masyarakat mengira orang yang alim dengan orang yang rajin ibadah, kedudukannya sama. Nggak sama, kata Nabi. Orang yang berilmu dengan orang yang rajin beribadah, derajatnya lebih tinggi orang yang berilmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang berilmu, mustahil dia nggak rajin ibadah. Mustahil. Kalau ada orang berilmu, tapi ibadahnya nggak rajin, itu menunjukkan dia tidak memanfaatkan ilmunya. Dia belum menjadi orang alim. Kalau ada orang yang berilmu, udah pasti dia rajin beribadah. Apalagi di bulan Ramadan ini. Begitu. Ini kata Rasulullah, fadlul alimi alal abid. Jadi penyemangat buat kita. Orang yang berilmu di atas orang yang rajin ibadah tapi nggak ada ilmunya. Seperti apa ya Rasul? Kafadlil qamari ala sairil kawakib. Seperti rembulan dibandingkan dengan planet-planet kecil lainnya. Jadi orang yang berilmu seperti rembulan, sedangkan orang yang rajin ibadah tanpa ilmu seperti planet-planet kecil yang lainnya. Kenapa Nabi membandingkannya dengan rembulan dengan planet-planet, tidak membandingkannya rembulan dengan bintang? Karena kalau dibandingkan bulan dengan bintang itu 11-12. Rembulan ya memiliki cahaya, bintang juga punya cahaya. Bulan punya manfaat, bintang juga kadang memberikan manfaat buat sebagian kita, ya. Untuk menentukan arah dan lain sebagainya. Maka Nabi nggak hadirkan seperti bulan dan bintang, enggak. Karena bulan sama bintang 11-12. Begitu juga Nabi nggak bilang seperti bulan dan matahari. Karena bulan dan matahari 11-12 juga. Ya, sama-sama memiliki manfaat, ya, keduanya. Tapi Nabi katakan perumpamaan orang yang alim, rajin ibadah, dengan orang yang ahli ibadah, rajin ibadah, tapi nggak ada ilmunya, seperti bulan dan planet-planet kecil. Nah, sehingga kita gampang memahaminya, oh lebih indahan bulan. Ya, makanya kalau kita keluar melihat bulan, sinarnya enak, menerangi kita. Dan kalau dilihat juga adem, itulah orang alim harusnya. Makanya ada seorang ustadz, kalau kita ngelihat wajahnya aja, kadang-kadang kita udah buru-buru taubat begitu. Ingat akhirat begitu. Itu ustadz mantep tuh, luar biasa tuh. Jadi baru ngelihat wajahnya aja kita doa astagfirullahaladzim, udah ingat dosa-dosa kita, ya enggak. Mudah-mudahan ustadz-ustadz di OJK kita seperti itu, ya enggak. Amin ya rabbal. Harusnya seperti itu emang. Ya, seorang alim kata Nabi harus seperti rembulan, dilihat aja enak begitu, ya. Dan tidak ada kata-kata yang apa misalnya kata-kata kasar, ya, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Orang alim kata Nabi seperti rembulan gitu, ya. Dibandingkan orang yang ahli ibadah nggak ada ilmunya, seperti planet-planet yang ada di sekitar kita yang lain gitu. Dari sini maka saya mengajak diri kita semua, yuk sama-sama kita tingkatkan ilmu, ya, kita, ilmu agama kita dalam mengisi ibadah Ramadan kita. Jangan sampai
ibadah yang kita kerjakan ini tidak ada nilainya sama sekali karena nggak ada ilmunya. Jadi ibadah baru bisa menghasilkan manfaat kalau ibadah yang kita kerjakan berdasarkan ilmu. Tapi kalau ibadah yang nggak ada ilmunya, jangankan mendatangkan kebaikan, malah dosa dan neraka bisa jadi nanti di yaumil kiamah. Kan dalam hadis kata Rasulullah, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minna fahuwa raddun. Orang yang beribadah dalam urusan agama tapi nggak ada ilmunya, ya ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, maka itu tertolak dan orangnya akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bekali Ramadan kita ini, ibadah kita ini, ya ada dasarnya, ada ilmunya. Kalau Ramadan yang tahun lalu kita banyak mengisi ibadah Ramadan dengan jamaiyah, secara umum syiarnya keluar, maka Ramadan kali ini sesuai dengan ilmu yang kita punya mengganti ya ibadah umum menjadi ibadah keluarga. Maka di 1 bulan penuh ini kita maksimalkan ibadah keluarga kita tadi. Ya. Yang biasanya sholat tarawehnya di rumah, maka kita ganti tarawehnya jadi di masjid, yang tadinya di masjid berubah menjadi di rumah, begitu ya. Bapak-bapak yang hafalan Qur'annya belum tapi banyak, ya mulai sekarang dah mempersiapkan diri agar bisa jadi imam buat istri dan anak-anaknya. Jangan sampai yang imam anaknya, bukan bapaknya. Dan nak, kamu aja yang imam, nak. Bapak jadi makmum aja. Bapak mah nggak ini. Nggak bisa. Harusnya kita bekali diri kita juga nih. Minimal bisa hafal Al-Quran ya, ad-duha ke bawah. Itu insya Allah bekal yang cukup buat kita mengisi tarawih di bulan Ramadan sebulan penuh sekeluarga. Begitu. Itu ilmunya demikian. Ya. Walaupun kalau kita tadinya ke masjid berjalan pahalanya, 1 langkah diampunin dosa kita, 1 langkah ditinggikan derajat kita. Sekarang kita nggak ada langkah menuju sholat tempat masjid kita sholatnya di rumah, nggak jadi masalah. Karena kata Rasulullah, rumah yang kita tempati, kalau banyak kita isi dengan sholat sunnah, rumah kita akan dipenuhi dengan cahaya. Dalam satu hadis kata Rasulullah, as-sholatu nurun. Sholat ini cahaya, kata Nabi. Faman aroda ayyunawwira baitahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin rumahnya bercahaya, maka banyak-banyaklah melaksanakan ibadah ya sholat sunnah. Tarawih kita berjamaah nanti, tahajud kita berjamaah nanti di rumah. Itu kita ganti semua. Ibadah-ibadah jamaiyah yang kita kerjakan secara umum, maka kita ganti nanti menjadi ibadah ahliyah. Ibadah yang kita kerjakan di rumah kita masing-masing. Bahkan kalau kita lihat sejarah sholat tarawih pun, ya Rasulullah SAW tidak mengerjakannya di masjid selama bulan suci Ramadan. Beliau ya hanya 3 hari pertama mengerjakan sholat tarawih di masjid. Dan itu pun beliau akhirnya hentikan di malam keempat karena melihat banyak orang yang berdatangan ke Masjid Nabawi untuk ikut sholat tarawih. Jadi ini tidak jadi masalah buat kita ya. Ramadan kali ini kita punya ilmunya, jangan sampai ibadah-ibadah yang kita kerjakan ya atas dasar perasaan. Aduh Pak Ustadz, saya nggak enak kalau nggak di masjid Pak Ustadz. Udah biasa di masjid nih tarawihnya. Kalau nggak di masjid rasanya kayak gimana? Hilangkan itu semua. Ya, hilangkan itu semua karena yang namanya ibadah landasannya bukan perasaan, ibadah landasannya adalah ilmu. Jika ilmunya benar, maka ibadah kita insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nggak hafal Al-Quran boleh nggak Pak Ustadz? Nanti sholat tarawihnya imam pegang Quran. Ya nggak masalah juga. Dalam mazhab Imam Malik dibolehkan orang yang sholat sambil pegang Al-Quran. Begitu. Jadi dia menikmati bacaan Al-Quran tersebut dalam kondisi sholat. Itu mazhab Imam Malik. Ya. Walaupun di mazhab yang lain tidak membenarkan orang yang sholat sambil pegang Al-Quran. Begitu. Ya, hanya mazhab Imam Malik yang membolehkan sholat dikerjakan sambil pegang Al-Quran. Karena kalau mazhab yang lain berpedoman dengan ayat Al-Quran surat Al-Muzammil, faqra'u matayassara minal Quran. Bacalah Al-Quran ini yang mudah buat kalian, kata Allah.
Jadi nggak usah menyulitkan kita sambil pegang Quran, ya. Belum lagi kadang bacaannya nanti ada yang nggak kelihatan, ya kan? Nah, itu maka bisa mengurangi kekhusyuan kata mayoritas ulama, ya. Namun ada pendapat alhamdulillah dari mazhab Imam Malik, boleh siapa-siapa yang ingin mengisi Ramadan malam harinya dengan tahajud, tapi dia pengen baca Quran yang banyak, karena satu ayat, satu huruf yang kita baca lagi sholat, itu pahalanya bukan 10, tapi pahalanya 100. Ya, kalau kita pakai wudhu, baca Quran, satu huruf 10. Kalau nggak ada wudhunya, satu huruf nggak jadi 10. Ada potongannya lagi. Ya. Nah, kalau dalam sholat, satu huruf menjadi 100 pahalanya. Nah, maka orang yang ketika sholat memperbanyak bacaan ayat Qur'annya, itu pahalanya makin meningkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua, ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita jadikan pelajaran Ramadan kali ini, bekali ya diri kita dengan ilmu agama, ibadah kita, agar jangan sampai ibadah kita menjadi sia-sia. Dan yang terakhir dari saya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mengisi bulan suci Ramadan sebulan penuh ini, tetap kita semangat menghadirkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak sunnah-sunnah Nabi yang bisa kita kerjakan sepanjang bulan suci Ramadan. Kadang-kadang kita suka melihat, memandang sepele ibadah-ibadah sunnah. Padahal Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan, yang membuat derajat surga kita ini tinggi, itu bukan amalan wajib. Yang bikin derajat kita nanti makin tinggi di hadapan Allah surganya, itu adalah amalan-amalan sunnah. Bahkan beliau membacakan satu ayat Al-Quran yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Orang-orang yang bertakwa ciri-cirinya adalah semangat melakukan amalan-amalan sunnah. Bukalah surat Al-Baqarah. Awal-awal Al-Quran, Allah sudah bicara tentang orang-orang yang semangat menjalankan amalan-amalan sunnah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, Quran ini petunjuk buat orang yang bertakwa. Apa ciri orang yang bertakwa? Di antaranya semangat melakukan ibadah sunnah. Di ayat berikutnya yaitu melakukan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Imam Al-Ghazali, ini ciri orang yang bertakwa dalam Al-Quran. Urutan awal Al-Quran, bahkan di awal-awal Al-Quran, Allah sudah sampaikan cirinya adalah semangat menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak, bahkan dalam satu hadis Nabi pernah memprediksikan akan tiba satu zaman di mana sunnah-sunnahku itu ditinggalkan oleh umatku. Yang dikenal dengan istilah as-sunanu al-mahjurah. Sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Padahal itu sunnah Nabi. Tapi orang kira itu bukan sunnah. Orang kira itu bid'ah. Nah, ini akan tiba zamannya, kata Rasulullah, kondisi umatku seperti itu. Padahal ini perkara sunnah, tapi ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Maka di zaman yang sulit ini, kita harus punya semangat. Mudah-mudahan kita semangat menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bahkan di dalam satu hadis Rasulullah SAW, beliau mengabarkan pada kita, orang-orang yang nanti akan dekat dengan Rasulullah adalah orang yang semangat menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah, ya, Departemen Hukum OJK, ya, nanti surganya dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin. Tapi syaratnya satu, kata Rasulullah, semangat menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Ya, dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi, beliau pernah sampaikan, man ahya sunnati, siapa yang semangat menghidupkan sunnah-sunnahku, faqad ahabbani, maka itu tanda dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani, siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka orang tersebut akan dekat surganya dengan aku, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah ya
3 bekal yang mudah-mudahan bisa kita persiapkan sepanjang bulan suci Ramadan. Yang pertama, lapangkan hati kita ya dalam setiap kondisi sulit yang akan kita hadapi sebulan penuh ini, karena modal utama kita menghadapi kondisi sulit adalah kelapangan hati. Allah akan berikan banyak jalan keluar. Allah akan berikan kita rezeki yang barokah, yang halal dengan hati yang lapang awalnya. Kemudian yang kedua, bekali ibadah kita sepanjang bulan Ramadan ini dengan bekal ilmu agama yang benar. Jangan hanya bermodalkan katanya begini, dapatnya begini dari orang-orang tua kita. Enggak, harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad dan penjelasan fikih para ulama kita. Dan yang terakhir tadi, semangat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, di antara sunnahnya